Nah, jadi saya akan buka untuk pertemuan minggu lalu yang tampilannya sudah kita rancang. Jadi ada di data master. Oke, yang satu ini saya buka dulu, loading. Oke, Stephen. Ya, oke. Ya, tunggu dulu ya. Ini proses loadingnya agak lama ini. Karena baru buka juga, baru buka Visual Studio. Oke, nah tampilannya sudah pernah kita buat ya pada pertemuan minggu lalu. Sepertinya seharusnya bukan yang seperti ini. Malah buka. C. Oke, harusnya yang ini. Oke. Nah, untuk menunya di sini sudah ditambahkan satu menu, yaitu menu transaction, kemudian penjualan, ya, transaction, penjualan. Jadi kalau kita klik di penjualan, maka dia fungsinya adalah menampilkan code, menampilkan form FRM underscore penjualan. Oke. Jadi untuk form kita, ini kemarin sudah ada juga. Jadi ada yang namanya form penjualan. Oke, ini saya hapus dulu ya supaya nanti kita buat ulang saja. Oke, saya hapus saja ya. Nah, jadi ada satu form namanya adalah form penjualan, ini BTN add. BTN add, ini juga saya hapus dulu code-nya.
form penjualan kita seperti ini. Kemudian ada satu form lagi yang kemarin sudah kita tambahkan, yaitu form transaksi penjualan. Ini formnya seperti ini ya. Jadi pertama untuk yang form main ini, dia akan panggil, ini kan ada dua form. Form penjualan kan ada dua. Yang pertama adalah FRM underscore penjualan, yang satu lagi adalah FRM underscore trans underscore penjualan. Nah, jadi ketika diklik penjualan ini, ya, ketika menu penjualan ini diklik, yang kita tampilkan adalah form yang satu ini dulu, ya, form yang satu ini dulu. Barulah nanti ketika kita melakukan proses add atau edit ataupun delete, maka akan dipanggil form yang satu ini, ya. Form yang satu ini fungsinya untuk melakukan inputan, oke. Sementara form yang FRM underscore penjualan ini fungsinya hanya untuk menampilkan data penjualan, ya, hanya untuk tampil saja. Untuk detailnya berarti nanti user perlu edit dulu, ya, edit, baru nanti nampak item-item penjualannya apa-apa saja, ya, atau item barang yang dijual apa-apa saja, oke. Oke, jadi yang pertama tadi di sini sudah kita tambahkan ya, code-nya untuk menampilkan form penjualan, code-nya seperti ini. Jadi objeknya adalah FRM underscore penjualan, kita berikan namanya adalah F penjualan. Baru kita set di sini F penjualan sama dengan new. Nah, kenapa harus pakai new? Karena ini adalah sebuah kelas, ya. Karena ini adalah sebuah kelas. Ingat yang kemarin yang pernah saya sampaikan, kalau tipenya, kalau kita dekatkan seperti ini, muncul namanya kelas, ya, di bawah kan ada keterangan kelas datamaster.frm underscore penjualan. Nah, kalau tipenya adalah sebuah kelas, maka ketika kita mau gunakan, maka kita harus gunakan kata kuncinya new dulu, ya. Jadi makanya di sini kita tulis F penjualan sama dengan new, ulangi lagi FRM underscore penjualan. Oke. Untuk menampilkan form penjualan tersebut, maka kita cukup panggil F penjualan.show, tampilkan. Oke. Kemudian F penjualan.mdi parent untuk men-set parent-nya atau induknya adalah form min. Di sini maksudnya adalah FRM underscore min. Jadi ketika kita run, ya, ini kita run dulu. Oke, sambil tunggu, sambil kita buka SQL Server. Oke, ini udah terbuka. Jadi ketika kita buka transaction penjualan, form ini yang muncul dulu, yang form transaksi penjualan ini. Barulah nanti ketika kita add, edit, ataupun delete, form yang satu lagi, FRM trans penjualan, itu yang akan kita tampilkan. Ya, jadi kira-kira seperti itu dulu. Nah, ini kita koneksi dulu, koneksi ke server SQL. Oke, database yang kita pakai db_tc20 ya. Database-nya sama sih. Jadi supaya nggak terlalu banyak database lagi. Kemarin kita sudah add dua table ya. Tabel yang pertama adalah tb underscore penjualan header, satu lagi adalah tb underscore penjualan underscore detail. Nah, yang header ini saya sudah isi datanya ya. Datanya saya sudah isikan data seperti ini. Oke, ini untuk yang header ya. Yang customer saya juga mau isi datanya lagi. Yang customer, oke,
seisi data yang lain ya, yang customer PT. Oke, ya, tracing. Yang tabel penjualan header ini seganti, ini kode customernya 2. Oke, jadi untuk tabel penjualan header ya, ini sudah ada dua baris data, di mana yang kita gunakan adalah kode customernya ya. Jadi kode customer CST1, CST2. Oke, jadi ada dua. Di mana yang CST1 ini adalah UD Maju Sejahtera, yang CST2 adalah PT Maju Bersama. Nah, sekarang kita mau gabungkan informasi, kita mau gabungkan data, tabel ya, kita mau gabungkan tabel, gabungkan data dari tabel yang satu dengan data di tabel yang lain. Contoh di sini adalah tabel penjualan header dengan tabel customer. Kita mau gabungkan datanya ya. Jadi antara header, DP penjual header dengan yang customer ini, dengan data di tabel customer. Nah, yang mau kita ambil, yang tabel penjualan header kita ambil semua kolom. Kita tampilkan semua kolom. Yang di tabel TBL customer kita mau ambil namanya, nama customer ini. Ya, kita mau ambil nama customer. Nah, kalau kita lihat antara kedua tabel ini, carilah kolom yang sama-sama ada, ya. Jadi di tabel penjualan header kolomnya ada, di tabel customer kolomnya juga ada. Nah, dalam hal ini berarti yang sama-sama ada kolomnya adalah di kolom kode customer, ya. Jadi di tabel customer itu ada kode customer. Di tabel penjualan header juga ada kode customer, kan seperti itu. Oke. Nah, jadi kita mau tampilkan kolomnya kode penjualan, tanggal penjualan, kode customer, kemudian tambahan satu kolom lagi adalah nama customernya, ya, nama customer, banyak item, total quantity, total harga, diinput pada ini tetap. Oke, jadi kita buat dulu query-nya kira-kira seperti ini. Nah, kita tetap pakai select, ya, select, biasa kan nama kolomnya ya, kita skipkan dulu, select bla 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 from, nama tabel yang pertama adalah TBL penjualan header ya, TBL penjualan header. Nah, ini kita kasih kode TBL penjualan header, kita singkat aja dengan H ya. TBL penjualan header disingkat menjadi H. Nah, untuk join ya, untuk join dua buah table, nah kita bisa pakai inner join ya. Jadi inner join dengan tabel apa? Dengan tabel customer. Nah, tabel TB underscore customer kita singkat ini jadi C. Ya. Jadi yang tabel ini kita singkat, kita kodekan jadi H. Yang ini kita singkat jadi C. Oke. Kemudian antara dua tabel ini terkoneksinya apa? Relationship-nya apa? Hubungannya apa? Di kolom mana? Ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwasanya carilah yang sama-sama ada kolomnya. Nah, dalam hal ini berarti kolomnya adalah kolom kode customer. Nah, cara penulisannya gimana untuk menghubungkan kedua tabel ini? Tambahkan on, ya. On h dot kode customer sama dengan c dot kode customer. Oke. Jadi H ini siapa? H ini adalah tabel penjualan header. Cari atau ambil dari tabel penjualan header kode customer. Oke. Yang sama dengan tabel C ini adalah tabel customer. Yang sama dengan tabel customer
kolom kode customer. Ya, jadi inilah relationship-nya. Jadi makanya tadi saya bilang cari kolom yang sama-sama ada di dua tabel tersebut. Oke. Nah, barulah setelah itu ini udah gampang. Kita tinggal sebutkan aja kita mau ambil kolom-kolom apa saja, ya. Contoh yang dari tabel penjualan header kita mau ambil kolom kode penjualan. Berarti kita tulisnya tabel penjualan header kan disingkat dengan H. Berarti kita tulis H, ya. H dot kode penjualan. Oke. H dot kemudian apalagi mau kita ambil H dot tanggal penjualan, H dot kode customer. Nah, setelah kode saya mau ambil nama customernya. Berarti untuk nama customer itu diambil dari tabel customer, ya. Berarti tabel customer ini disingkat menjadi C kan? Berarti C dot nama, ya. C dot nama seperti ini. Kemudian sambung lagi H dot ambil kolom yang lain lagi. H dot banyak item, ya. H dot total quantity, H dot total harga. Ini boleh kita enter ke bawah ya, kalau nggak mau panjang enter aja ke bawah. H dot setelah total harga berarti di input oleh, ya. H dot di input pada seperti ini. Oke. Nah, kita coba execute, klik di execute. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Oke, hasilnya udah betul ya. Jadi kode penjualan, tanggal penjualan, kode customer, nama. Nama ini diambil dari mana? Diambil dari tabel customer. Ya, diambil dari tabel customer ini. Nah, jadi walaupun kita cuma simpan di tabel penjualan header, cuma simpan kode customer, tapi kita bisa link dengan masternya ini. Tabel customer ini adalah master ya. Ini adalah data master yang pernah kalian buat pada saat UTS kemarin ya. Jadi ini udah berhasil kita link di sini ya. Kode penjualan, tanggal, kode customer, nama. Kalau yang nama ini mau lebih lengkap, contohnya kolom nama ini mau diganti jadi nama underscore customer, kita masih bisa ganti. Cara gantinya gampang, S, tambahkan S, nama underscore customer, seperti ini. Oke, execute kembali. Nah, ini kolomnya sudah berubah, ya. Nama underscore customer. Nah, jadi inilah yang kita pakai ini, inner join. Ya, inner join ini untuk mengambil data dari satu tabel dengan tabel yang lain, ya. Joinkan, digabungkan. Tabel A kita ambil kolom ini, tabel B kita ambil kolom ini, dan sebagainya. Oke. Nah, nextnya kita buat untuk ini. Yang data yang ini kita mau tampilkan di data grid view yang satu ini, ya. Jadi kita klik 2 kali dulu. Nah, supaya gampang, supaya cepat, langsung saja copy aja code dari yang lain, ya. Code yang sudah pernah kita buat. Jadi nggak usah ya mikir lagi. Tinggal langsung aja ganti query-nya nanti, ya. Di sini kita tambahkan dulu. Nah, belum tercopy semua berarti. Ada error tadi, copy ulang lagi. Di sini ya, private void sampai dengan habis. Oke, di yang satu ini kita klik 2 kali, home load, ya, masuk ke bagian home load, pastekan. Oke, ini kan bukan data barang ya, ini ada data penjualan. Ini kita ganti get data penjualan. Oke, ini nggak usah diganti lagi, ini tetap.
Ini yang perlu kita ganti. Ini data grade view-nya adalah DGV penjualan. Ini yang perlu kita ganti aja. Nah, kemudian yang perlu kita ganti hanya bagian ini aja. Ya, bagian query-nya. Query-nya apa? Query-nya menjadi seperti ini. Kopikan saja dari sini. Oke, copy paste. Nah, ini kita jadikan satu baris dulu ya. Kita set jadi satu baris. Delete, delete, delete. Oke, selesai. Ya. Jadi query-nya kita pindahkan ke sini, ya, SQL. Oke. Nah, kalau sudah, ya, kalau ini sudah, kita bisa coba jalankan dulu. Nah, sebelum kita jalankan, pastikan sudah panggil ini, ya, get data penjualan. Kita panggilnya berarti di sini form load, ya. Jadi form load itu seperti yang kemarin, klik 2 kali di sini. Nah, ini kita masuk ke form load, ya. Form load itu adalah event yang atau code yang kamu letakkan di form load itu akan dieksekusi ketika formnya belum ditampilkan. Ya, formnya belum muncul, maka code yang kita letakkan di form load ini akan dieksekusi dulu. Jadi, oke, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini kita akan coba jalankan dulu, lihat hasilnya dulu, ya. Run dulu. Oke, baru kita cek di sini transaction penjualan, ya. Oke, nah di sini sudah tampil datanya, ya. Transaction penjualan. Nah, 2 baris yang tadi yang dari database, ya. Yang 2 baris ini yang dari database sudah berhasil kita tampilkan di sini, ya. Transaction penjualan. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau kamu tanyakan nggak? Untuk menampilkan data ini dulu, ya. Datanya simple aja sih, nggak terlalu sulit kan, ya. Sebenarnya sama seperti yang sudah kita pelajari. Yang berbeda adalah hanya diganti query-nya, ditambahkan inner join, joinkan atau tambahkan informasi dari tabel lain. Oke, inner join itu, ya. Oke, nah jadi nextnya kita akan fungsikan tombol yang satu nih, add dulu ya, edit, delete itu nanti dulu ya. Add yang biasanya agak banyak, kondisinya agak banyak ya untuk add. Nah, jadi ketika tombol add-nya diklik ya, ini untuk yang ini saya mau hapus beberapa code-nya dulu. Ini code yang sudah ada saya hapus dulu. Ya. Oke. Jadi ketika tombol add-nya diklik ya, ketika tombol add-nya diklik, maka kita akan munculkan atau tampilkan form yang satu ini, yaitu FRM trans penjualan. Oke. Kita klik 2 kali dulu di add-nya ya. BTN add, klik, berarti yang di sini ya. Oke. Ketika tombol add-nya diklik, maka kita akan panggil form trans penjualan. Jadi kita tulis seperti ini, FRM trans penjualan,
trans penjualan. F trans penjualan sama dengan new FRM trans penjualan. F trans penjualan show dialog. Oke, show dialog ya. Kalau yang tadi yang sebelumnya yang kita pakai adalah dot show. Bedanya dengan show dialog apa? Bedanya seperti ini. Transaction penjualan. Ini yang show dialog ya. Ini yang show, sorry. Ini yang show ya. Ini yang show juga ya, barang, customer, ini semua kita pakai show kemarin. Oke. Ini sama, ini show juga ya. Nah, jadi kalau yang show ini masing-masing bisa saling menimpa-nimpa ya, seperti ini. Nah, nampak di sini, ya kan? Bisa saling menimpa. Nah, kalau kita pakai yang show dialog, ini contoh ya, ini contoh yang show dialog, add. Nah, ini yang muncul adalah transaksi penjualan, FRM trans penjualan. Ini yang muncul trans penjualan. Ini kita pakai show dialog. Nah, kalau show dialog, form yang di belakang-belakangnya itu semuanya non-aktif. Nggak bisa kita klik. Nah, ini kalau mau kita klik, ini kedap-kedip. Artinya, maksudnya adalah form ini lagi show dialog loh. Form lain tidak bisa diaktifkan dulu. Jadi kalau mau form yang lain diaktifkan, form yang lain bisa aktif gimana? Yang show dialog ini harus tutup dulu, baru dia bisa aktif. Ya, jadi itu bedanya. Kalau show dialognya lagi tampil, kita nggak bisa klik apapun, termasuk menu-menu di sini ya. Ini semua nggak bisa diklik. Jadi yang show dialognya harus tutup dulu, baru form yang lain bisa kita aktifkan. Oke. Nah, nextnya adalah saya mau buat ketika kita klik di tombol add di sini, maka kode penjualan di sini akan otomatis terisi, ya, akan otomatis kita isi dengan sebuah kode penjualan. Oke, ya. Jadi di sini kita tambahkan lagi, ya, tambahkan lagi codingnya seperti ini. Sebelum ke coding, saya mau jelaskan dulu. Kalau untuk yang kode penjualan, sistemnya seperti ini ya. Jadi contoh kita punya, ini kan kita punya di tabel penjualan header ini sudah ada 2 kode ya. Jadi 11, 21, 001, 002. Jadi ketika kita add, berarti kode penjualan berikutnya adalah PNJ kurang 11, 21, 0003. Nah, nextnya 3. Nah, ini kalau masih bulan 11 ya, kalau masih bulan 11. Kalau bulannya sudah berganti, bulan yang sekarang bukan bulan 11 lagi, anggap bulan sekarang adalah bulan 12, maka kode penjualan akan di restart kembali. Ya, maksudnya gini, maksud restartnya seperti ini. Awalnya kan kita punya 11, 21, 1, kan? Nah, kemudian kita punya 2, 3, 4, nah, dan seterusnya. Ini kalau masih bulan 11 ya. Kalau masih bulan 11. Nah, gimana kalau sudah bulan 12 sekarang? Kalau sudah bulan 12 ya. Kalau sudah bulan 12 apakah ini menjadi 5? Tidak ya. Ini di reset, di restart kembali nomornya menjadi 1. Oke. Jadi ini yang mau kita buat seperti ini. Ketika bulan baru, maka nomornya akan di restart kembali. Baru sambung-sambung lagi. Nah, sambung lagi, ini 2, ini 3, nah, dan seterusnya. Ya. Kalau berarti kalau dia bulannya adalah bulan 1, berarti ini menjadi 0121000001. Berarti bulan harusnya tahunnya tahun 2022 ya, bulan berikutnya setelah bulan 12, bulan 1 ya, 2022. Nah, dan seterusnya. Jadi nomor bond ini atau nomor faktur ini tidak akan habis ya, karena dia mengikuti ini tahun, bulan dan tahun. Nah, jadi gimana caranya kita mau buat di
SQL kita. Ya, kita mau buat di SQL Server kita. Nah, jadi ini yang mau saya bahas. Oke. Nah, pertama, langkahnya adalah kita cut dulu belakangnya ini. Kita cukup ambil digit yang ini, yang setelah bulan sama tahunnya. Ya. Jadi yang nanti akan kita ambil ini dulu. Oke, kita ambil digit yang ini dulu. Yang bulan, tahun, ini tidak perlu kita ambil. Kita ambil ini dulu. Ya. Nah, cara untuk mengambil angka ini simple. Ya. Kita bisa pakai perintah SQL-nya seperti ini. Ya, select. Yang mau kita ambil kan dari ini karakter keberapa, hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karakter ke-9 sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5 digit kita mau ambil. Ya. Berarti kita bisa pakai substring kode penjualan. Kita start dari karakter 5, ambil sebanyak 5 digit. Ya. From TBL penjualan header. Oke, nah udah dapat ya. Jadi ini kan PNJ sekian-sekian, PNJ sekian-sekian, 0001, 002. Nah, kita ambil ininya aja. Ya, kita ambil digit yang belakangnya doang. Oke. Nah, baru dari digit belakang ini kita konversi menjadi integer. Kita konversi. Kita hanya ambil angkanya saja. Angka 1, angka 2. Cara ambil angkanya gimana? Gampang, simple. Untuk mengambil angka kita bisa pakai case. Case, buka kurung, SINT. Nah, artinya apa? Yang ini kan sebenarnya ini adalah string ya. Ini adalah angka string. Nah, kenapa saya bilang string? Karena depannya 0, 0, 0, 0, 1. Nah, kalau angka nggak mungkin ada angka yang seperti ini kan, nggak mungkin. Nah, jadi untuk itu karena kita cuma mau ambil angkanya saja, kita cukup konversi menjadi string, ya, konversi menjadi integer. Jadi ketika kita execute, nah kita dapat 1, 2, 1 dan 2. Oke. Jadi yang kita dapatkan adalah 2 angka ini, 1, 2. Oke. Nah, barulah next dari angka-angka yang kita dapat ini, ya, dari angka-angka yang kita dapat ini, kita cari bilangan terbesar, ya. Bilangan terbesarnya siapa? 1 atau 2 nih. Kalau secara langsung kita udah tahu bilangan terbesar sudah pasti 2, ya. Nah, untuk mendapatkan bilangan terbesar, kita bisa pakai satu function lagi yaitu max. Max. Max itu berarti nilai terbesar. Execute lagi, nah dapat 2. Oke. Nah, ini berarti ini adalah kode penjualan yang terakhir, ya kan? Kode penjualan yang terakhir. Nah, untuk kita kan mau dapat kode penjualan yang baru kan? Nomor faktur yang baru. Berarti untuk kode penjualan yang baru ini kita cukup plus dengan 1. Jadi kode penjualan baru nanti adalah 3, belakangnya 3, ya. Jadi kalau lihat data seperti ini, nah PNJ sekian-sekian 1, 2, berarti next-nya adalah 3 kan. Nah untuk dapat angka 3 ini kita pakai ini, ya. Kita pakai query-nya seperti ini. Oke. Nah kemudian ada satu kendala lagi kalau menggunakan yang seperti ini. Kalau misalkan datanya masih kosong, ya, data ini kan kebetulan sudah ada 2 baris data. Gimana kalau belum ada 1 baris pun data? Efeknya adalah nanti ini jadi error, query ini jadi error. Jadi kalau kosong kita perlu konversi. Kalau kosong dia jadi 0. 0 barulah ditambahkan dengan 1, ya. Jadi kalau kosong kita tambah ini is null. Buka kurung. Nah, kalau kosong kita jadikan 0. Nah, barulah nolnya ditambah 1, ya. Nolnya barulah kita tambahkan dengan 1. Oke, ini untuk mencegah kalau belum ada data apapun di tabel kita, ya. Kalau belum ada data apapun kita
nanti akan terdeteksi, oh 0, kosong. Karena kosong, maka kita akan return 0 saja. 0 plus 1, kode penjualan yang baru adalah 1. Ya. Oke, baru next-nya. Di sini kan yang mau kita, ini kan sistemnya kita mau buat restart ya. Kita mau buat restart dalam artian berarti kalau bulan 11 berarti nyambung terus ya. Kalau dia bulannya udah bulan 12 berarti restart dari 1, 2, 3. Bulan baru restart lagi, ya kan? Nah, berarti di sini ketika kita melakukan query, kita perlu tambahkan word di sini ya. Word substring. Nah, jadi yang kita word kan adalah yang ini. Nah, jadi kita kan mau cari kalau bulannya bulan 11, berarti kode berikutnya berapa ya? Kalau bulannya bulan 11, 21, kode berikutnya berapa ya? Oh, 5. Kalau bulannya adalah bulan 12, 21, kode berikutnya berapa? 4. Kalau bulannya adalah 01, 22, kode berikutnya berapa? 2. Kan gitu ya. Jadi di sini kita perlu tambahkan word ya, word substring 1, 2, 3, 4, 5. 5 ambil sebanyak 4 digit ya. Word substring dari kode penjualan, 5,4 ya. 5,4. Kalau misalkan dia adalah bulan 11 tahun 2021, maka kode berikutnya adalah 3. Kalau misalkan dia adalah bulan 12 tahun 2021, kode berikutnya adalah 1. Kenapa? Karena belum ada data yang untuk bulan 12 tahun 2021. Jadi di restart. Nah, itu fungsinya merestart kembali ya. Jadi kodenya akan kita restart kembali. Nah, intinya query-nya akan kita pakai query yang seperti ini. Oke. Nah, baru next. Kita balik lagi, kembali ke coding kita dulu ya. Trans penjualan. Nah, di trans penjualan ini kita perlu atur. Ini kan di sini ada 3 aksi ya, ada add, ada edit, atau delete. Nah, di trans penjualan dia harus tahu dulu ini aksi yang diklik ya, apakah add, apakah edit, apakah delete. Ya kan? Perlu dia tahu dulu. Nah, jadi supaya si ini FRN trans penjualan ini tahu aksi apa yang kita mau, kita perlu tambah satu variabel dulu di sini ya. Private, jangan pakai private, pakai public ya, supaya bisa diakses dari form FRM_penjualan. Public action type as public string ya, public string action type. Seperti ini tulisnya ya. Public string action type. Baru di sini ketika kita klik add ya, ketika kita klik add, kita tambah f trans penjualan dot action type. Nah, di sini udah terdeteksi ya. Action type-nya adalah add, tambah. Oke. FRM penjualan dot action type sama dengan tambah atau add. Oke. Nah, baru di form load-nya ini ya, di form load-nya kita if kan ya, kita buat if action type sama dengan add. Jika action type-nya adalah add. Nah, apa yang kita kerjakan? Generate ya, kita generatekan satu buah kode penjualan. Oke. Jadi ini yang kode penjualan ini otomatis terisi nantinya. Oke, jadi di sini saya akan buat satu buah sub ya, private void generate kode, generate apa namanya? Ini kode penjualan ya, generate kode penjualan.
Oke, generate kode penjualan. Nah, untuk apanya? Untuk query-nya kita copy dulu ya. Dari sini nanti baru kita rombak, baru kita edit-edit ya. On str nih tetap, SQL tetap, on DA, ada yang tidak perlu kita hapus ya. Yang perlu kita gunakan untuk eksekusi perintah SQL kita pakai SQL command CMD. Oke, ini hapus. Ini juga sama, ini dihapus. Oke, perintah SQL-nya ini yang perlu kita ganti. Jadi kita perlu ambil bulan dan tahun saat ini dulu ya. Bulan dan tahun saat ini berapa? Nah, ini perlu kita ambil. Jadi di sini kita buat satu variabel dulu, private BLN THN ya. Kita namai BLN THN. Private string. Nah, sebagai string. Nah, baru nilai dari si BLN THN ini tidak perlu private lagi, langsung string aja. Lalu di sini BLN THN sama dengan datetime.now dot to string MMYY. Oke. Nah, jadi ini fungsinya ini untuk menampung sekarang bulan dan tahun berapa ya. Dimana yang kita ambil hanya 2 digit saja ya. Yang kita ambil hanya 2 digit saja. Ini kita coba dulu ya. Nggak tahu nanti salah, mistake box.show LNTHN. Kita tes dulu betul nggak nanti dapat bulan dan tahun yang sekarang. Oke, execute dulu, masih jalan. Transaction penjualan. Add. Nah, ini kita panggil dulu ya. Ini harus kita panggil generate kode penjualan di bagian sini. Tambahkan. Jadi jika action type-nya adalah add, kita panggil code-nya. Generate kode penjualan. Oke, 01 YY. Dapat 01 YY. Berarti ada yang salah. Kita ganti ini MMYY. Kayaknya huruf besar kecil pengaruh. Transaksi penjualan, add. Nah, ini baru benar ya. Jadi kita dapat MM dalam bentuk angka ya. Jadi bulan 11 YY. Y-nya 2 digit. Nah, 21 ya. Oke, jadi udah betul ya di sini ya, MMYY. Baru next-nya adalah kita buat perintah SQL-nya ya. Perintah SQL-nya kita copy aja dari sini. Copy. Oke, kita paste-kan ke bagian sini. Oke. Nah, ini yang perlu kita ganti ya. Plus BLN THN. Ini adalah tahun dan bulan dan tahun yang sekarang ya, yang satu ini BLN THN. Jadi ini tadi sudah kita tampung di variabel yang satu ini ya, BLN THN. Untuk mengambil bulan dan tahun yang sekarang kita tampung di variabel ini. Nah, perintah SQL-nya ya seperti ini, sama seperti yang tadi, sama seperti ini. Perintah SQL ini perlu kita execute dulu ya. Jadi di sini saya mau tambah satu variabel lagi, string kode penjualan, atau kayaknya nggak usah lagi lah.
string dari, udah kayak aja, string dari kode penjualan ya. Nah, untuk nilai dari kode penjualan, oke, formatnya kan seperti ini, PNG kurang N disambung dengan bulan dan tahun kan, bulan dan tahun, dan sambung lagi dengan ini SQL comment. Ini perintah SQL-nya kan udah ada ya, perintah SQL-nya udah ada. Nextnya adalah kita eksekusi perintah SQL nih. Untuk eksekusi kita pakaiin CMD ya. Jadi kita sebut CMD sama dengan new SQL comment. CMD text-nya dulu SQL, font. Oke, baru kita akan execute ya. DLN THN N DLN THN N ini bukan pakai N ya, pakai plus. Teringat yang di VB pula. BLN THN N plus cmd.execute scala dot to string. Ini buka tutup. Buka tutup. Oke. Baru txt kode penjualan.text sama dengan kode penjualan. Nah, ini masih ada kekurangan. Udah sejalankan dulu supaya nampak. Transaksi penjualan, add. Nah, ini kan udah dapat yang 3 ya. 11, 21, 3. Seharusnya kan di depannya ada 0 dulu kan. 0, 0, 0, 0, 2. Baru kalau ini 3 berarti 0 sebanyak 4 baru 3. Ya kan? Nah, sementara di sini 0-nya tidak ada. Nah, jadi untuk tambahkan 0, caranya gimana? Nah, simple. Kita bisa pakai function namanya path_left. Ya, path_left. Artinya tambahkan karakter di sebelah kiri, itu path_left. Nah, total karakternya ada berapa? Ada 5. Oke. Kalau untuk karakter yang kosong, kita isi dengan angka 0. Nah, oke. Jadi ini nanti akan dapat, kalau path_left ini gini ya, kalau path_left, contoh ya, angka 3. Setelah kita path_left 5,0, itu hasilnya adalah 0003. Nah, itu path_left. Ya, path_left. Tambahkan karakter di sebelah kiri. Nah, jadi totalnya tetap harus ada 5, di mana kalau ada yang belum terisi, maka isi dengan angka 0. Ya. Oke, kita coba jalankan kembali. Transaksi penjualan, add. Nah, ini udah betul. Ya. Oke, kode penjualannya sudah terisi seperti ini. Oke, PNG 1121000003 sudah benar ya. Nah, nextnya kita ini kode customer ya. Kita akan mengisikan untuk bagian kode customer. Oke. Nah, yang kode customer supaya gampang ya, supaya gampang aja. Nah, kita bisa buat seperti ini dulu. Yang ini saya mau hapus dulu ya. Yang TST kode customer ini saya mau hapus. Tab indeksnya berapa ini? 5. Ini mau sehapus, sejadikan combo box yang enggak cocok. Hmm,
combo box saja lah. Nah, saya pakai combo box ya di sini ya. Oke. Nah, atur dulu ukurannya 12 ya. Kemarin berapa? 10 ya. Nah, samakan aja. Berarti ini jadi 10. Oke. Oke, kode customer. Ini kita namai dulu. Ini tadi indeksnya 5. Ini kita namai dulu. Ini CBO kode customer. Ya, CBO kode customer. Nah, kita mau isikan item-itemnya. Kode customer ada apa-apa saja. Ya. Jadi kalau kita lihat di tabel yang satu ini, itu di tabel customer. Ya, kalau kita lihat di tabel yang satu ini kan ada 2 data ya, kode customer 1 dan 2. Oke, jadi kode customer ini yang mau kita ambil ya, kode customer, kolom kode customer yang mau kita ambil. Nah, caranya gimana untuk mengisikan data ke sini ya, ke ini combo box. Nah, caranya gini. Jadi pertama kita klik dulu ini ya. Kita ke code-nya dulu. Private void generate kode penjualan. Nah, kita buat satu void lagi. Private void fill customer. Ya, mengisikan customer. Isi customer. Oke. Baru ini se-copy aja dari sini ya. Oke, teruskan. Yang tidak perlu akan kita hapus. Scale comment CMD. SQL data reader RD ya, saya tambahkan satu lagi nih. SQL data reader. Ini query-nya kita ganti ya. Kita kan mau ambil data dari tabel customer ya. Berarti kita bisa tulis select bintang from tbl underscore customer ya. Kita bisa tulis seperti ini. Nah, yang tidak butuh kita hapus dulu. Variabel-variabel yang kita tidak butuhkan lagi kita hapus saja. Oke, seperti ini. Ya. Fill customer, ya, mengisi ke bagian ini. Ini namanya tadi CBO kode customer, ya. Oke, baru CMD sama dengan new SQL comment RT sama dengan new SQL data reader. Sama dengan cmd.execute reader. Tidak perlu. RD sama dengan cmd.execute reader. Baru while, kita gunakan while aja. While rd.read. Nah, baru di sini cm
dot items dot clear. Bersihkan dulu. CBU customer dot items dot add dot reader ya, C sub SQL data reader. Nah, ini saya agak lupa cara untuk melakukan read datanya. Cari aja. For reader dot read RDR, ditulisnya pakai ini dot to string. Oke, seperti ini. Oke, kita coba les dulu ya. Les dulu, start. Transaction penjualan. Add. Belum terisi. Kosong berarti. Oh, sorry. Belum kita panggil ya nih ya. Fill customer harus kita panggil dulu ya. Fill customer berarti kita panggilnya di sini. If action type sama dengan add, kita panggil di sini. Fill customer. Oke, jalankan ulang. Jadi belum terpanggil. Transaksi yang penjualan, add. Oke, nah kita udah dapat ya. CST sekian-sekian. Nah, ini kalau yang query customer ini masih bisa edit manual ya. Nah, contoh kita pilih ini, nah nanti di ketik-ketik user ini masih bisa. Jadinya nanti query customer-nya salah. Jadi ini kita perlu log ya, supaya customer-nya nggak bisa sembarangan pilih seperti ini. Nah, caranya kita bisa log pakai ini. Kita gunakan saja yang apa ini namanya ya, saya agak lupa. Ini drop down style, kita ganti ke drop down list ya. Drop down stylenya gantilah ke drop down list. Nah, baru kita jalankan ulang lagi. Nah, transaction penjualan add. Nah, begitu add. Nah, ini nggak bisa diganti lagi. User nggak bisa ganti lagi. Nah, oke. Nah, jadi ini sudah fix. Ya. Datanya ini sudah fix. Nggak bisa user gonta-ganti lagi data di sini. Oke. Nah, next-nya adalah ini. Bagian kode penjualan, kode barang. Ya. Kita perlu buat satu lagi untuk fill kode barang ya, untuk fill kode barang. Jadi query-nya akan sama ya, query-nya beda, cuma ini sama, fill-nya ini tetap sama ya. Jadi se-copy aja dari sini. Yang trans penjualan ini kita ganti dulu ya, yang kode barang. Kita cek dulu nih tab stop-nya berapa ini. Tab stop-nya, tab indeksnya 9 ya, tab indeks 9. Nanti waktu kita hapus, kita harus balikkan nih ya, tab indeks jadi 9. Ini hapus, ini se-copy dari sini.
tab index tadi 9. Nah, baru ini kita rename dulu, ini jadi CBO kode barang ya, CBO kode barang. Nah, baru kita tambahkan di code-nya lagi. Oke, kita tambah di code. Ini kan fill customer. Kita copy aja void yang satu ini, fill customer, copy. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi tadi saya tinggal copy paste ya. Saya cuma ini copy aja, copy dari sini ya, copy. Nah, pastekan ke sini ya. Ini namanya kita ganti, jangan fill customer lagi. Nah, ini fill barang ya, fill nama barang atau barang aja udah cukup. Oke. Select bintang from TBL, ini nama tabelnya kita ganti TBL barang. Ini jangan pakai CBO customer, ini CBO kode barang ya, CBO kode barang, CBO kode barang. Oke, kita panggil ya, jangan lupa dipanggil, fill barangnya dipanggil kembali. Nah, kita panggilnya di sini, fill barang, start, jalankan transaction penjualan. Add. Oke, kita lihat kode customer sudah terisi, kode barang juga sudah terisi. Jadi tinggal pilih aja di sini ya, tinggal kita pilih. Nah, pilih salah satu, nah, udah terisi. Oke, baru untuk yang apa ya, yang kode barang ini ya, yang kode barang ketika kita change ya, ketika kita melakukan change, contoh kita change ke yang satu ini, maka harga jualnya akan kita buat supaya otomatis terisi. Paham ya? Jadi contoh kita change-nya jadi B04 ini. Nah, kita change ke sini. Nah, begitu kita change, ini harga jualnya harus kita isi langsung. Oke? Harga jual kita otomatis isikan langsung. Ya. Nah, cara mengisikan seperti ini. Kita tambah satu lagi ya. Ini private fill barang. Kita tambah lagi. Private void get harga jual, buka kurung, string dari kode barang. String dari kode barang. Oke, get harga jual, untuk mengambil harga jualnya. Ya, untuk mengambil harga jualnya. Jadi, untuk dapat harga jual, kita perlu satu inputan, yaitu kode barangnya. Kode barang apa yang mau kita ambil harga jualnya. Ya, kode barang apa yang mau kita ambil harga jualnya. Nah, query-nya seakan copy kembali dari yang atas, ya, jadi samakan aja. Nanti yang nggak perlu baru kita edit-edit. Con, str, SQL ini tetap, CMD ini tetap, SQL data reader kita nggak pakai. Ini tetap reader tidak butuh lagi, ini hapus. Nah, jadi yang mau kita ambil itu kan hanya harga jual ya. Jadi hanya harga jual. Jadi harga jual nih, harga jual. Kita mau ambil kolom yang satu ini aja. Jadi contoh dikasih kode barangnya 02. Nah, kita ambil nih harga jualnya sekian. Itu aja yang kita ambil ya. Nah, caranya berarti query-nya kita ganti select harga jual from table barang. Nah, kita tambahkan word kode barang ya. Word kode barang sama dengan plus kode barang. Tutup, petik. Oke. Jadi query-nya select harga jual from table barang, word kode barang sama dengan, ini petik satu buka, sebuah kode barang, tutup petik satu. Kira-kira gitu. Oke. Baru di sini
Ini kita ganti, ini jangan pakai void, ini pakai function aja. Private apa ya? Desimal aja. Ya. Private desimal sorry, pakai void aja lah, nggak apa-apa. Private void get harga jual, ya. Private void get harga jual. Baru di sini kita eksekusi, ya. Kita buat satu variabel dulu, desimal harga jual. Lalu di sini harga jual sama dengan cmd.execute skala. Nah, ini perlu kita konversi ke desimal ya. Ini harus konversi ke desimal. Konversi ke desimal. Coba kita cek dulu cara konversinya. Sisap convert to desimal. Nah, to desimal ya, to desimal. Nah, berarti ini dot to string fungsinya adalah to fungsinya to d. Jadi fungsinya adalah to desimal. Ini nggak bisa. Coba tesnya yang lain, fungsi yang lain. Atau gini aja, nggak usah di convert langsung aja. Txt harga jual text sama dengan cmd.execute scalar to string. Seperti ini juga bisa ya. Nah, jadi kapan ini nggak perlu lagi ya berarti ya. Ini kita hapus saja. Nah, kapan void get harga jualnya dipanggil ya? Kapan get harga jualnya kita panggil? Nah, ketika ada perubahan dari kode barang ya. Jadi ketika kita ubah, ketika ini transaksi penjualan and nah, ketika kita melakukan perubahan di sini ya, kita ubah di 01. Nah, ketika ubah langsung kita panggil yang tadi yang barusan kita buat untuk mengisikan ke bagian harga jualnya. Nah, caranya supaya untuk event ya, kita mainnya di event namanya. Nah, ini kita pilih dulu kode barang, klik di tanda petir atau event ya. Nah, kemudian kita cari ini, selected index change. Selected index change. Oke, klik 2 kali. Nah, di sini kita tambahkan code-nya seperti ini. Ini tadi namanya apa? Get harga jual ya. Get harga jual. Get harga jual, buka kurung, CBO kode barang dot text. Nah, ya. Jadi ketika terjadi perubahan, ya, ketika terjadi perubahan di sini ada perubahan item yang dipilih, maka otomatis memanggil nih get harga jual, ya. Di mana nanti kita akan passingkan item yang dipilih apa? Item yang dipilih adalah CBO kode barang dot text. Jadi ketika di start kita coba tes kembali.
transaction, penjualan, and kemudian di sini kita pilih kode barang. Ya, kita pilih salah satu dulu. Nah, langsung dapat. Nah, langsung dapat. Nah, oke. Nah, untuk precision-nya ini bisa di set sih. Cuma ya nanti lagi lah. Nanti biar saya cari dulu. Untuk precision-nya ini gampang aja sih. Ya. Nah, intinya kalau kamu main-main di coding, ya, belajar di coding, kamu harus sering-sering browsing ya. Jadi nggak bisa kita hafal semuanya, semua sintaks, ya, semua sintaks apapun semua dihafal, nggak bisa, ya. Jadi coding ini bukan sistemnya menghafal. Nah, makanya selalu saya kasih contoh, kalau lupa ini, nah cari aja di internet udah banyak sih sumbernya, source code-nya banyak. Tapi yang kita asah di sini adalah kemampuan kita memecahkan atau menyelesaikan sebuah permasalahan. Ya. Jadi di sini contoh tadi kita buat ini. Oke. Nah, untuk pertemuan berikutnya barulah nanti mungkin nggak sama, barulah nanti kita fungsikan untuk save-nya ya, tombol save-nya lagi nanti. Ini kan belum ada save ya, untuk simpan belum ada. Nanti kita tambahkan lagi kemampuannya untuk melakukan proses simpan. Ya, jadi intinya untuk yang ini udah cukup, udah lumayan ya. Kita udah berhasil mengerjakan kode penjualan, mengisikan kode customer, kemudian mengisikan kode barang ya. Jadi nanti user tinggal isi aja, isi tanggal penjualan, isi no baris tidak perlu diisi, no baris nanti auto juga. Jadi user cuma pilih kode barang yang akan dijual, kemudian pilih quantity jualnya berapa, subtotal nanti akan dihitung otomatis. Begitu di add, nah langsung kita hitung ya. Oke. Oke, kita absensi dulu ya. 14 orang, 13, 12. Satu orang tidak hadir, absen manual dulu sebentar. 88 Jackson, Desi Fani ada, Wijaya 32, 25, terus Ponaka, ini Chang tidak kuliah lagi. Rudi Salim tak ada ya.